Di sini kita berkumpul. Kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah Pak Ustadz mengajariku. Semoga kita kelak akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini aku persembahkan senandung retakan hati untukmu, untuk kedua orang tuaku tercinta. Malam ini aku bahagia sekali. Malam yang sudah lama aku nanti. Malam yang membuatku seakan berdiri di taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Aku bahagia karena dari sini aku bisa melihat sebuah senyuman yang teduh dan sejuk, laksana belayan embun di pagi hari. Senyuman itu adalah senyuman ayahku dan senyuman ibuku. Ayah, ibu, aku tahu aku tak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, membalas cinta dan kasih sayangmu. Engkau yang mengandungku selama 9 bulan, engkau yang mempertaruhkan hidup dan matinya saat melahirkan, engkau juga yang merawatku dengan deburan kasih sayang.
wal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tampilan terakhir dari anak-anak wisudawan wisudawati kita. Kepada seluruh santri dan wali santri supaya bisa dipersilakan turun ke lapangan. Dipersilakan. Di sini kami menyiapkan beberapa menu untuk tes 1 2. Di sini kami menyiapkan beberapa menu kitab. Jadi walaupun di sini masih bernama TPQ dan bahkan gedungnya itu belum ada, kami memberanikan diri untuk memulai mempelajari beberapa kitab-kitab yang dipelajari di pesantren. Yaitu silahkan di operator lanjut. Di sini kitabnya yaitu salah satu namanya kitab Al-Miftah lil Ulum. Berikut yang kedua namanya Hidayatus Sibian. Yang ketiga nama kitabnya Aqidatul Awam. Yang nomor 4 ini masih belum di kitab dan insya Allah untuk tahun depan sudah memasuki hadis Arba'in Nawawi, cuma sementara masih hadis-hadis pilihan. Jadi langsung saja untuk yang pertama ini kita mulai dari Aqidatul Awam. Dari Aqidatul Awam. Siapa dulu yang siap ini? Siap semua? Insya Allah siap. Insya Allah siap, bagus. Jadi pertanyaannya kepada Raka. Raka siap? Insya Allah siap. Siap. Jadi di sini coba operator nomor 4. Di sini ada nazoman, ini banyak sampai berapa ini? Yang ingin saya tanyakan bukan ininya, tapi artinya. Jadi di sini kalau tanya ini sudah banyak yang hafal, bahkan insya Allah yang ini semuanya 90% hafal. Kalau cuma ininya. Sekarang yang ingin saya tanyakan yaitu artinya. Arti daripada nazoman Aqidatul Awam. Sekarang untuk Raka perhatikan. Perhatikan, di sini ada nazoman Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasimun Abdul Manaf Yantasib. Itu menunjukkan nazoman tentang apa? Siapakah nama ayah Nabi Muhammad SAW dan datu-datu Nabi Muhammad SAW? Terus nama lanjutkan. Ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Nama datu-datu Nabi SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Yang di atas wa kullu ma ata bihir rasuluh, artinya bagaimanakah hukum menerima sabda para utusan? Hukumnya wajib. Nabiyuna Muhammadun qad ursila. Bagaimanakah hukum percaya bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dan merupakan utusan yang paling diutamakan? Tepuk tangan dulu buat saudara Raka. Makin cukup, lanjut ke kitab. Kembali. Coba di dalam kitab apa ini? Kitab apa? Apa ini kira-kira? Al-Miftah lil Ulum. Coba Al-Miftah lil Ulum. Kasih ke siapa terserah itu. Siapa yang mau itu? Al-Miftah lil Ulum. Al-Miftah lil Ulum, coba buka nomor 2. Nomor 2 Fahri, coba baca dulu Fahri, apa itu? Fa'azmul maitatu wa syarwa najisun wa kazal maitatu aidan najisatun wa urida bihazza ilatil hayati bighairi zakatin syar'iyyatin fala yustasna hina izin janil muzakti iza kharaja min batin ummihi maitan lianna zakatahu fi zakati ummihi wa kazal ghairuhu minal mustasnayat. Cukup dulu. Mana ini Nasr ini? Sudah gak usah Nasr. Itu dia ada bacaan, ini apa ini bacanya? Maitatu. Itu dia kalimat apa? Isim. Kalimat isim, apa tandanya? Al. Tanda isim ada berapa? 4. Ada 4, sebutkan semua. Al tanwin jar bisa dijarkan. Sebutkan nazomnya.
Walismu bit tanwini wal khafdi urif wa fi khafdi wa bila Mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab kenapa? Karena bisa berubah. Apa yang dinamakan isim mu'rab? Isim yang bacaan akhirnya bisa berubah. Sebutkan nazamnya. Walismu minhu murabun wa mabni li sabahim min al-hurufi murni. Mu'rab yang mana? Isim mufrad. Isim mufrad kenapa? Karena bermakna satu. Isim mufrad i'rab apa? Ya profa. Dirubah ke i'rab nasab. Al-maitata. Dirubah ke i'rab jar. Al-maitati. Dirubah ke mudzakkar salim rafa. Al-maitatun. Apa yang dinamakan jamak mudzakkar salim? Yang memiliki arti Mudzakkar salim i'rabnya. rofa dengan waw nasab dan jar dengan ya. Nah, untuk selanjutnya apa bacanya itu? Wasya'ruha. Terus Najisun. najisun itu kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Apa tandanya? Tanwin. Tanwin mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab kenapa? Karena bisa berubah. Karena bisa berubah. Apa yang dinamakan isim mu'rab? Isim yang bacaan akhirnya bisa Apa yang berubah. dinamakan isim mabni? Isim yang bacaan akhirnya tidak Amil bisa itu apa? penyebab perubahannya akhir kalimat. Sekarang nazamnya. Walismu minhu murabun wa mabni li sabahim min al-hurufi murni. Apa tadi bacanya? Najisun. Najasun itu mu'rab kena yang mana? Isim mufrad. Isim mufrad i'rab apa? Rofa. Dirubah ke i'rab nasab. Najisan. Dirubah ke i'rab jar. Najisin. Dirubah ke isim tasniyah nasab. Najisaini. Dirubah ke isim tasniyah jar. Najisaini. Dirubah isim tasniyah rafa. Najisani. Dirubah ke mudzakkar salim jar. Najisin. Mudzakkar salim nasab. Najisin. Mudzakkar salim rafa. Najisun. Nazamnya. Rofa biwawi wa biajwas. Tepuk tangan dulu buat saudara Fahri. Perlu diketahui Bapak Ibu, ini cuma belajar di emperan begitu. Insya Allah ini sama seperti yang dipelajari di pesantren-pesantren begitu. Jadi perhatikan selanjutnya. Ini mungkin Bapak Ibu ini masih kebingungan apa itu al-miftah. Ini bukan abatasa, itu nggak ada tandanya ini Bapak Ibu, nggak ada harokatnya, nggak ada apa-apanya ini. Makanya di sini mari kita saksikan sama-sama apa itu sebenarnya al-miftah. Coba video. Bisa masuk ke pintu tafsir, bisa masuk ke pintu hadis, bisa masuk ke pintu fikih, bisa masuk ke pintu tarikh, bisa masuk ke pintu apapun. Kunci yang pertama adalah al-miftah. Dan alhamdulillah bisa baca 3 menit dari al-miftah. Bila salah satunya bisa menyelamatkan kebahagiaan keislaman agar tidak terjadi pendangkalan agama. Mereka belajar dari akal bawah yang neraka ada tindakan bertuju sehingga dia tidak mudah diterpahami. Biasa ada terobosan-terobosan yang selama ini menjadi kesulitan santri untuk bisa paham. Nah, di sini banyak dimudahkan. Dan banyak inovasi-inovasi yang membuat santri tidak jenuh di dalam mempelajari kaidah-kaidah nahu yang tadinya begitu seram. Dengan al-miftah nahu menjadi begitu menyenangkan. Sorof yang mumet dengan al-miftah menjadi mudah. Baca kitab yang dianggap begitu sulit, insya Allah dengan metode al-miftah ini menjadi mudah. Mudah-mudahan al-miftah bisa terus memberikan kontribusi bagi dunia pesantren di Indonesia, bagi tulabul ilm, untuk betul-betul mendapatkan al-miftah lil ulum. Al-isim kal musamma, al-musamma kal isim. Mudah-mudahan betul-betul jadi al-miftah lil ulum, kunci bagi ilmu. Karena kalau sudah lancar baca kitab, mengerti dasar-dasar nahwu sorof dan bahasa Arab, maka akan menjadi kunci. Dia bisa buka pintu, tinggal masuk mengambil daripada ilmu yang ada. Luar biasa, jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan al-miftah terus memberikan manfaat dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia barusan komentarnya dari para habaib dan ulama tentang kitab al-miftah. Selanjutnya kembali ke al-miftah. Al-miftah nomor 1. Namun sekarang bukan saya yang mau ngasih pertanyaan, tapi ini 3 orang ngasih pertanyaan ke masing-masing. Terakhir ini.
Tinggal nanti gantian. Gantian ini dibaca dulu, suruh baca dan gantian berikut kasih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dulu. Ini Rasti ngasih pertanyaan apa, Fahri ngasih pertanyaan ke Rasti. Suruh baca. Rasti perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisati wa ma yaturu minha bittibagi wa ma la yaturu wa juludul maitati kulluha tathuru bittibagi wa sawa'un fi dzalikal maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Cukup. Sekarang Fahri kasih pertanyaan itu. Tanyakan. Ini kan gak ada tandanya. Apa itu maksudnya? Kasih pertanyaan ke Rasti. Faslun kalimat apa? Isim, Apa artinya? Apa tandanya? tanwin, Sebutkan tanda-tanda kalimat isim. al-tanwin jar bisa Sebutkan dijarkan, nadomnya. wal ismu bit tanwin wal lafdi urifa fi khafdi wa bila min wa. Tepuk tangan dulu buat anak-anak kita, saudara Fahri dan Rasti. Terus. Murab atau mabni? Terus. Murab kenapa? Bisa berubah. Apa yang dinamakan isim murab? Kalimat yang bacaan akhirnya bisa berubah. Apa yang dinamakan isim mabni? Kalimat yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah. Apa yang dinamakan amil? Penyebab berubahnya akhir kalimat. Nadomnya. Wal ismu minhu marun wa ma li syabahi min al-hurufi madani. Faslun isimnya murab yang mana? Itu mufrad. Kenapa isim mufrad? Karena bermakna satu dan juga tidak ada tambahan isim dan atau jamak. Faslun isim mufrad irab apa? Rafa, Rubah kirab nasab. faslan, Rubah kirab jar. faslin, Rubah kirab nasab. faslun, Rubah kisim tasnya rafa. faslani, Rubah kisim tasnya jar. faslaini. Nadomnya. Amal musanna fali raf'il alif wa nasbu wa jaru bil ya'ur. Rubah kemuzakan saling rafa. Fasluna, Nadomnya. warfa biwawin wa bi jurwan sibi salma jam'in amiru muznibi. Terus. Fi itu kalimat apa? Huruf Syai'in kalimat apa? Syai'in. isim. Apa tandanya? Cukup. Nah, ini mungkin kalau yang bagian belakang itu kebingungan. Ini gak tahu apa ini benar apa ini keliru. Kalau yang di depan mungkin beda. Jadi ini namanya kitab Al-Miftah seperti yang ulama tadi disampaikan, bahwa Al-Miftah ini adalah kunci untuk mengetahui berbagai macam ilmu. Jadi di sini kitab yang tidak ada harokatnya, tidak ada tandanya, tapi anak-anak kita sekarang sudah mulai belajar yang begitu-begituan. Jadi bukan belajar kitab yang ada harokatnya. Ini terakhir saya kasih pertanyaan untuk Fahri. Di situ ada bacaan minal a'yani. Minal a'yani, min kalimat apa? Huruf. Min kalimat huruf. Sebutkan semua huruf jar. Min ila fi an ala muzmuz. Sebutkan nazamnya. Maka huruf al-jari wa yamin illa taqulaha syada fi an ala muzmuz. Rabbal lamu kay wa huwa tawal kafa wal ba wal lam. Al-a'yani mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir itu ada berapa? 2. Apa? Jamak kila, jamak kasrah. Apa yang dinamakan jamak killah? Jamak kila adalah jamak yang memiliki arti banyak dengan hitungan. Apa yang dinamakan jamak kasroh? Jamak yang memiliki arti banyak dengan hitungan. Sebutkan wazan-wazan jamak killah. Afilatun, afulan, filatun. Sebutkan wazan-wazan jamak kasroh. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fa'alun, fa'alatun. Cukup ibu-ibu? Nah, mungkin cukup. Ini nanti bisa dilanjutkan nanti untuk sementara cukup. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
menuju acara yang kelima, yaitu acara inti pada malam hari ini, yakni Mau'idatul Hasanah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alama Al-Habib Umar bin Taha Al-Habsyi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ceramah, saya punya hati gemetar, goyang luar biasa ngeliat 3 anak, takjub. Lingkungan, mungkin di lingkungan gak mendukung kayak pondok pesantren di Jawa, tapi luar biasa bisa i'rab. Hele Pak Imam Teng Ustaz Sufyan, kita mau tes i'rab sini coba mana Sufyan. Kita mau tes bagaimana i'rab, kasih tadi nomor 2. Ya enggak tahu dia. Mana tuh 3 orang anak tadi? Tas. Luar biasa. 3 orang tadi mana anak tadi? Dan luar biasa. Saya kagum, saya takjub ngelihat ada seorang anak jago, paham yang namanya, kalau kami para santri ini mengetahui ilmu Miftahul Ulum ini atau ilmu Nahu, abul ilmu umum, ilmu sorof, ilmu Nahu itu ayahnya ilmu. Nggak sembarang orang bisa tahu. Ini Syarifuddin juga nggak tahu dia. Ini ilmu kunci buat kita punya sholat sebenarnya. Orang sholat, Bu, Allahu Akbar, dia baca ayat Al-Quran, salah harakat atau salah titiknya yang dia baca, itu merusak sholatnya dari awal sampai akhir gara-gara salah Bagaimana caranya biar nggak bisa salah baca? Ya itu tadi tuh yang dibaca sama mereka, mengetahui tentang rofa, nasobnya, di-i'rabnya. Ini luar biasa, Bu. Ada Pak Imam di sini, cuma kita mau tes Pak Imam i'rab coba ini. Makanya beruntung. Saya kagum, kenapa? Karena ini lingkungan bukan lingkungan pesantren, tapi ada anak-anak yang jago dalam i'rab. Masya Allah. I'rab Ja'a Zaidun. Saya Bib. Iya. Kita mau kasih Bang Ana 1 juta kalau Ana bisa i'rab. Wallah, kita kasih 1 juta. Nomor berapa, Bib? Nomor. Saya tantang Bib sekarang. Nah, Ana mau kawin ulang ini jadi nomornya. Nomor 2, Bib. Kasih dia. Ayo, i'rab. I'rab Ja'a Zaidun. Ja'a fi'il apa? Bisa enggak? Atau saya tanya begitulah, nggak usah itu. Saya tanyanya alamat rofa apa? Rofa dengan nomba, nasab dengan fathah, jia dengan kasr, jazm dengan sukun. Nah, sekarang sebelahnya. Alamat nasab. Nasab dengan fathah. Alamat jar. Jar dengan kasroh. Masya Allah, barakallahu fikum. Tepuk tangan. Al, ini satu-satu. Bu, kalau ada anak-anak kayak begini, kasih dia apa kado supaya tambah semangat. Amin. Doain Habib ya, biar tambah rezekinya, biar tambah istrinya. Ya, doain Habib ya. Barakallahu fikum, insyaallah. Kalas, dulu foto. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidil kainat, sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad. Afdali man fil ardi wa samawati wa ala alihi wa ashabihi sadatil gadah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتلياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا نبينا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, para asatid, para asatidah, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang muliakan Aba Syahran, Aba Syarman, yang alhamdulillah dengan adanya TPQ Raudatul Ulum selama 19 tahun, mudah-mudahan mencetak para orang-orang soleh dan solehah. Mudah-mudahan menjadi pencetak pula kelak orang-orang yang mau mensyiarkan dakwah Rasulullah SAW. Dan kita doakan beliau dan siapapun orang yang mengabdikan dirinya di TPQ Raudatul Ulum kelak, kita minta kepada Allah, ya Rabb, syurna ma'an Nabi SAW, kumpulkan kami bersama Rasul, dan Allah kumpulkan beliau-beliau para guru-guru bersama al-anbiya wal mursalin, amin ya rabbal. Yang saya muliakan, yang saya cintai, segenap para hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya cintai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, yang mudah-mudahan senantiasa kehadiran kita malam hari ini membawa kebahagiaan, bukan untuk diri kita terlebih dahulu, tapi untuk anak-anak kita, generasi, bangsa, agama kita, untuk yang akan datang. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini membawa keberkahan. Allah berikan kepada kita rahmatnya sehingga Allah jadikan di bulan ini dan bulan Syaban kita dalam keadaan sehat afiat dan panjang umur, amin ya rabbal. Bu, ibu, ibu, nih jangan kagum lihat saya, terpesona sekali lihat saya lumayan. Kita mau cari ulang kemarin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak harus bangga punya anak yang dititipin di tempat ini. Saya teringat ketika ngeliat mereka dari umur 11 tahun saya pondok pesantren. Percis kayak mereka. Tadi umurnya berapa tahun? 12 tahun, berapa lagi tuh? Ya sekitar segitulah. Saya umur 11 tahun saya pondok pesantren. Saya ingat betul dulu kalau saya masuk pertama pondok pesantren langsung dites dengan hafalan-hafalan. Bahkan saya sudah ceramah pidato itu dari umur saya umur 14 tahun. Bukan pakai bahasa Indonesia, Bu, pakai bahasa Arab. Di depan saya ini yang dihadapkan ceramah bukan orang-orang yang kayak Moni, orang-orang top ini. Habib Fulan, Wali Fulan, saya ceramah depan mereka. Itu sekitar tahun 2000-an saya masuk itu. Awal-awal 2000. Umur 11 tahun saya masuk sana. Dan saya ngeliat ini kagum. Ini negeri, ini lingkungan ini tadi lurah bilang aja lingkungan ada anak di bawah umur habon. Kalau kita pikir ini lingkungan nggak dukung sebenarnya. Tapi subhanallah terlahir ada orang-orang anak-anak yang bisa mengetahui ilmu yang betul-betul ini adalah kunci dari segala ilmu yang lain. Orang mau jadi penghafal Quran kalau nggak tahu ilmu yang tadi percuma. Orang mau jadi ahli fikih kalau nggak tahu ilmu yang tadi percuma. Mau jadi sekelas imam apapun dia, mau imam masjid besar kayak mau imam Baitul Maqmur, tetap kalau nggak tahu itu kuncinya sia-sia. Saya bicara ini gulil hak, saya menyampaikan ini karena hak betul. Makanya ilmu ini penting, Bu. Ilmu ini penting, Pak. Jangan dunia terus. Ilmu ini penting. Oke lah. Karena ngoni suatu asamu asu CB menjadi alasan untuk tidak menuntut ilmu. Oke, saya maklumi. Kalau begitu setidaknya ngoni pe anak-anak ngoni dukung mereka. Ngoni kasih tahu, pergi ngaji, kasih uang titipkan kepada gurunya. Bukan ngoni kasih biar aja. Ini nyanda orang tua sekarang saya heran, bingung. Giliran sekolah yang SMP, SMA, yang kelas negeri mahal, bayar mampu. Padahal nggak nolong dia di akhirat. Betul apa tidak? Sekolah kuliah sampai S1, S2, S3, S tong-tong, SS. Betul atau nyanda? Bayar mahal, dia bayar. Dia subsidikan anaknya. Padahal nggak nolong dia di akhirat. Nggak nolong ngoni sebagai orang tua di alam kubur.
Ini ngajar, dia ini belajar. Yang menolong kalian kelak. Bu, orang kalau anak doa Rabbik fili wali walidaya, dia salah hurufnya, bisa bahaya loh. Kalau dia bilang Rabbik fili bukan wali walidaya, dia sebutkan pakai ini. Dia bilang walidina. Bisa bahaya lagi. Bisa hilang tuh maknanya. Saya ampunin saya punya orang tua, beda lagi nanti. Mereka ini belajar tentang bagaimana ilmu syariat yang menolong ibu bapak bukan di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat. Cuma ngoni bayar 5.000, memang setan. Memang susah sekali kita ngomong. Saya jujur Bu, saya ini pendakwah dari Jakarta Pak. Saya pendakwah Jakarta. Saya datang ke Sulawesi Utara. Saya ngelihat orang menghormati ulama itu, ya Allah, pesoe sekali memang. Nyanda ada tuh yang namanya akhlak sama ulama. Hele DP rokok dia orang Islam juga. Betul Pak, betul. Tapi rokok ini kadang-kadang 1 bungkus atau 2 bungkus kita bawa di tongkrongan, so habis tuh rokok beli ulang buat pulang ke rumah. Kita di Jakarta tuh kadang-kadang rokok bawa sebungkus pulang 1 slop. Heran deh kita ini, nggak tahu. Ini nggak usah yang lain. Padahal tuh ulama moni cuma duduk, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manzaro aliman faka'anna mazar. Ini siapa orang yang berkunjung kepada orang alim seakan-akan berkunjung kepadaku. Wa man sofa'an fa'ani. Ini mikrofon. Ini enak bicara putus-putus ini. Jangan bayar pada. Bercanda. Tapi nggak apa-apa, no? Wa man safaha aliman faqad safahani. Barang siapa orang mencium tangan ulama seakan-akan mencium Rasul. Ini hadis cuma 1 saya kasih, dan nggak lengkap saya mau kasih. Bagaimana kalau lengkap? Habis ngoni. Habis. Luar biasanya orang alim pederajat, Pak, Bu. Ini hele cuman lurah sekelas Safrudin. Coba Pak Lurah. Giliran kita jadi Habib, nyambungnya enggak kayak begitu? Ada nyambung. Seharusnya akhlak kita lebih kita tunjuk kepada mereka para ahlul ilm. Saya sama model Sufyan nih kayak begini nih. Saya lebih kagum, lebih hormat kepada 3 anak tadi ketimbang dia. Demi Allah. Kenapa? Karena yang dia bawa ilmunya Allah. Yang dia bawa adalah syariat baginda Rasulullah SAW. Ibu tahu tadi tuh yang dites di Arab, dikasih tahu tuh faslun, 1 pasal yang menjelaskan tentang najis, apa yang nggak boleh disentuh, apa yang nggak boleh dimakan, itu dijelasin tadi. Makanya penting sekali kita belajar ilmu ini agama. Setidaknya kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak mampu belajar lagi, jangan sampai kasih biar tuh anak-anak. Bu, kadang-kadang sifat ikhlas ini susah. Kalau mau bicara kepada Abah siapa? Abah Syarman, ya ikhlas Pak. Ikhlas, nanti dia sampai di rumah gerutu. Saya mau titip doangnya enggak bayar Pak. Coba tanya. Karena dia masih manusia, Bu, bukan malaikat. Maksud saya sampaikan seperti ini, jangan sampai sifat keikhlasan mereka sirna gara-gara ibu sebagai wali muridnya nggak menghormati mereka. Saya dulu pondok pesantren memang gratis. 7 tahun saya gratis, nggak pernah bayar pondok pesantren. Bukan karena saya jago hafalan, bukan. Saya suka paling pinter cari muka depan guru. Nah, tahu dah kalau pakai orang dalam anak aman aja, Bu, betul nggak? Urusan apa aja padahal urusan pemerintah, betul mantan lurah. Kalau ada orang dalam gampang. Nah, saya dulu di pondok karena banyak orang dalam jadi nggak pernah bayar. Di sisi lain saya punya keahlian. Apa keahlian saya? Saya paling jago sekali kalau bahasa Arab. Saya itu kalau bahasa Amiyah tuh, bahasa Amiyah ini adalah bahasa sehari-harinya orang Arab, saya lebih jago. Bapak ngobrol. Saya itu kembangkan. Akhirnya guru saya melarang saya untuk bayar. Tapi orang tua saya nggak kasih biar.
Selalu orang tua saya titipin kalau jatah bulanan 500.000 itu suruh kasih ke guru. Namanya bocah bandel, saya potong 200 saya ambil, sekarang saya kasih guru. Yang penting bayar guru. Ininya Anda cuma 5.000 le masih nunggak. Nauzubillah wal yazubillah min dzalik. Ya Allah, ini kita punya anak mau nolong kita, Ibu. Ini anak bakal nolong kita, Pak. Demi Allah, tidak ada suatu kenikmatan di dunia ini dari apapun yang kau cari kecuali kau punya anak yang soleh dan soleha. Pasti alasan orang tua, pasti alasannya apa? Kamu kerja tiap hari, saya ini kerja tiap hari cuma buat anak-anak saya. Betul apa enggak? Emang betul. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, kata Allah. Harta yang kita punya sama anak-anak yang kita bangga-banggakan ini cuma zina, perhiasan kita di dunia. Dan sebaik-baiknya perhiasan di dalam dunia adalah ketika kita punya harta yang kita sedekahkan dan anak yang jadi anak soleh dan soleha. Anak-anak luar biasa. Saya malu. Tadi aja juga saya ngecek di handphone, ternyata saya lupa abjadnya, ternyata masih ada. Lupa karena udah kebanyakan kenal perempuan. Subhanallah, ya Rabb, mudah-mudahan ini berkah nih TPK Raudatul Ulum. Dan ibu-ibunya, para wali-wali santrinya juga pada sadar harusnya. Saya dengar ini TPK kecili. Betul? Nyanda ada tampang. Ya Rabb, mudah-mudahan nih 19 tahun nih bukan jangka waktu yang sebentar, ini cukup lama. Ya Allah, mudah-mudahan mudajat kita semua yang hadir, insya Allah di tahun yang akan datang ini Raudatul Ulum punya tempat yang lebih bagus lagi. Saya mengapresiasi betul kepada Ustadz yang tadi nyampaikan, yang didik mereka. Antum punya pahala ini luar biasa. Yang Abah Syaran ini lebih luar biasa lagi. Ada satu hadis di Riyadhus Shalihin, saya bikin maknanya bahasa yang bisa ngoni ngerti akan. Jadi suatu hari ketika semua sudah dihisab, Allah memberikan taksim, pembagian. Yang masuk ke surga ini pertama kali adalah orang-orang al-musaddiqin, ahli sedekah. Kata si ahli sedekah, ya Rabb, jangan nyanda usah kita dulu, kasihan. Kenapa ada ahli shaimi, orang-orang yang berpuasa masuk ke pintu surga. Dia bilang pula, ya Rabb, jangan torang dulu, kasihan. Kenapa dorang masih ada? Siapa? Ahlul musallin, mereka yang ahli sholat. Akhirnya ahli sholat masuk ke depan pintu surga. Dia bilang juga, ya Rabb, jangan torang, kasihan. Kenapa dorang masih banyak yang zahidin, orang-orang yang ahli zuhud, syahidin, orang-orang yang zahid. Akhirnya mereka bilang, jangan torang dulu ya Rabb. Napa orang ulama, torang ini ndak mungkin ngelakuin sholat, puasa, sedekah, zuhud dan lain-lainnya. Torangnya bakal tahu kalau bukan karena ulama. Makanya kata mereka, biarkan tuh ulama dulu ya Rabb yang masuk surga. Ketika ulama masuk ke depan pintu surga, dia bilang apa? Ya Rabb, jangan saya pastilah. Cuman saya pengen jangan saya, karena saya nggak mungkin jadi ulama dan bisa menyampaikan ilmu saya kepada mereka kalau bukan karena dia ini. Siapa dia ini? Kata malaikat, khudamul ilm, mereka para pembantu orang-orang yang menuntut ilmu, yang membantu orang yang menuntut ilmu, yang mempermudah orang yang menuntut ilmu. Mereka masuk surga lebih dahulu ketimbang mereka yang ahli sholat, yang ahli puasa. Bahkan para ulama pun datangnya terlahir di surga sebelum masuknya ini para khudam. Siapa mereka? Yang menyiapkan, yang membantu, yang mempermudah para penuntut ilmu. Ini kalau ruangan kecil bagaimana? Ayo kita jadi bagian tuh khudam. Kita harus ngambil bagian bukan yang ahli ibadah. Kita harus ngambil bagian orang-orang yang membantu mereka supaya belajarnya enak. Bisanya enggak? Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa kita semua. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini. Semua bisa. Kalau kita ada ketekunan dan doa, insya Allah berjalan. Maka dari itu saya minta kita semua harus kompak. Kita bantu, khususnya para wali-wali santri. Bikin iuran, beli joni tanah, berapa nggak nih dijual?
Beli tanah di mana, bikin berapa tingkat, yang penting anak-anak torang ngaji. Jadi nggak usah pergi ke Jawa. Di Sulawesi Utara ini saya sering ngelihatnya anak-anak torang nih, biasanya kalau sekolah mau kuliah, nyanda ada tuh yang mau pilih kuliah tuh di IAIN, di Unsrat, pasti milihnya kuliah di Jogja, kuliah di Jawa, betul atau nyanda? Ngoni nyanda tahu, itu anak-anak nyanda kuliah, cuman batona dong orang. Akhirnya sia-sia, duit habis, kepala pusing, badan rambut ubah, anak-anak masih begitu aja. Makanya ini harus kita didik, supaya saya malah ngedukung, saya apresiasi, saya sudah bilang sama Haji Badrun, ini anak-anak yang sudah jago-jago dikirim ke Miftahul Ulum. Insya Allah tahun yang akan datang Miftahul Ulum ada pondok pesantrennya. Jadi di pondok pesantren tersebut anak-anak yang udah jago, yang udah gede-gede menetap di sana, nggak boleh pulang pergi. Bikin jangka waktu 2 tahun harus bisa baca kitab ini, harus hafal kitab ini. Bikin beasiswa, berangkat ke Sidogiri, berangkat ke Mesir, berangkat ke Yaman. Jadi orang alim pulang ke sini banyak ulama. Betul? Siap? Sholli ala Muhammad. Jadi pulang datang ke sini jadi ulama banyak. Jadi yang baca tahlil bukan imam lagi, imam terus yang baca tahlil, yang ngiringin orang mati imam, yang baca doa nikahan imam, hele doa makan imam borong. Kan kalau ada santri-santri yang udah jago kan bisa dibagi-bagi, yang mati satu kampung ada 6 orang, jadi imam gak kebingungan. Hele pak imam sekarang banyak gayanya, maaf ya sohibul bed, saya ada job lagi, malah cuma baca doa doang. Ya Allah, ikhwan, saudara-saudara maka Allah. Maka dari itu ayo kita cetak anak-anak kita. Kita cetak anak-anak kita yang kelak akan bisa membawa perubahan, khususnya di kampung Kelurahan Pateten 3 ini dan di wilayah ini. Mudah-mudahan ada penerus generasi-generasi yang cinta dengan ulama, cinta dengan agama, dan mampu menyiarkan agama Rasulullah SAW. Makanya penting, Pak Bu, jangan sampai nyanda. Saya ini dakwah di sini sudah hampir 3 tahun lebih. Saya ngelihat emang anak-anak muda ini ihabon luar biasa. Ya Allah, saya lebih lihat, saya punya majlis di Jakarta, itu anak belasan tahun masih SMP, bukan ihabon. Ihabon masih ya cewek, masih kecil kelasnya. SMP di Jakarta so jadi bandar sabu, yang kelasnya udah istimewa. Ihabon beli di material cuma 15.000. Saya punya murid dulu bandar, SMP kelas 3, jualan sabu sama ganja. Dia keliling di Jakarta Timur. Saya rangkul dia. Otaknya masih bersih, bisa dididik. Tapi kalau ehabon, efek parah. Bisa ngancurin urat-urat di otak. Makanya pang melawan. Kalau ibu-ibu punya anak pang melawan, berarti ngehabon. Betul ini. Sebab di Manado saya ngelihat hampir seluruhnya itu kalau di pinggir Kuala di Manado itu kayak di Komo luar, kampung Ternate, kampung Ketang itu di Manado, itu pinggir kalau malam minggu satu pinggiran tuh Kuala ehabon. Di sini juga ada katanya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Bukan kepada anaknya saya minta hidayah, kepada orang tuanya biar becus dalam mendidik anak-anak. Ya Allah, mudah-mudahan orang tuanya dapat hidayah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya nggak mau panjang lebar. Terakhir sudah. Terakhir saya ingin saya sampaikan. Tadi udah tuh marah-marahnya, candanya udah cukup. Ini malam saya pengen kasih arahan. Berapa hari lagi masuk malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya yang artinya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menspesialkan malam tersebut dengan ampunan dari segala dosa yang ia lakukan. Semua mendapat ampunan, bahkan dalam riwayat Allah menyeru panggilan-panggilan dari langit, hal min sa'ilin. Siapa orang-orang yang meminta akan aku kasih. Itu panggilan langit ada di malam nisfu Sya'ban. Allah akan beri seluruh ampunannya kepada semua umat di bulan di malam nisfu Sya'ban, kecuali cuman 2 ini. Dalam riwayat hadis yang sahih cuma 2, musyrikin
wa masyahid, musyahid. Orang yang musyrik, yang berbuat syirik. Yang kedua masyahid, artinya yang mempunyai percekcokan, berantem, yang punya paling satu sama lain ini sentimen, nggak punya cakep, yakni nggak punya bahasa negur atau berantem. Apa orang Pateten bilang? Nyanda baku tegor. Orang yang nyanda baku tegor di malam nisfu Sya'ban yang dapat ampunan. Makanya ini punya tradisi Jawa khususnya Bu, Pak. Orang ini di Jawa punya tradisi. Kalau mau masuk malam nisfu, itu sore-sore itu banyak orang-orang mengunjungi saudara-saudaranya yang dulu ia dapat diam akang atau dia punya masalah dengan dia. Bawa makanan, jalan silaturahmi, minta maaf karena ini malam masuk malam nisfu. Jadi orang yang nyanda baku tegar di malam nisfu Sya'ban, nyanda akan dapat itu ampunan. Yang bicara bukan Habib Umar, yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain ditambahkan au itku walideh, dan dia durhaka kepada akun walideh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia juga nggak dapat. Au sahirin, orang yang main doti, tukang doti loh, nyanda dapat tuh. Dulu saya juga kaget tuh, apa kalau orang Sangir bilang kalau doti apa? Hah? Tali bagu. Ane punya kaki sakit nih, maulid kemarin. Karena ane punya selop ini ternyata basah, jadi ada kutu air. Saya juga nggak tahu dulu nih apa itu tali bagu. Oh, pas sampai pulang rumah anak murid saya bilang, wah Habib kena tali bagu nih. Tali bagu emang kayak gimana? Tali bagu itu doti, Beb, kayaknya biasanya kalau kita lewatin tuh kita kena tuh merah, gatel kaki, wah. Kita bilang ngoni setan ini. Kalau kita kena tali bagu, kita so baca ratib, kita so baca mulut, masa kita tembus? Kalau kita tembus berarti ngoni so habis, bukan tali bagu lagi. Heli kita tembus apalagi ngoni, kita bilang. Itu tali bagu, cerita tali bagu itu lucu juga jadi ya. Nah itu si orang yang ngirim tali bagunya nggak bakal dapet tuh ampunan. Hati-hati, ini malam nisfu Sya'ban. Makanya malam yang bahkan diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah melihat baginda Rasulullah SAW lama sujudnya. Ketika bangun dari sujud, beliau langsung keluar rumah dan mengangkat wajahnya ke atas langit. Sampai Sayyidatina Aisyah ini cemburu. Nabi biasanya kalau bangun setelah sholat langsung ditegur, ya Humairah dipanggil, ini enggak, langsung keluar yang ngeliat ke langit. Cemburu Sayyidatina Aisyah. Akhirnya ditanya, apa yang kau lakukan wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi bilang, wahai Aisyah, tahukah engkau malam ini malam apa? Malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan begitu banyak ampunannya. Bahkan Allah jadikan malam ini adalah malam hari rayanya para malaikat. Kenapa? Karena di malam tersebut malaikat gembira, nggak ada tugasnya lagi, nggak ada perlu ngangkat-ngangkat amal, nggak perlu. Kenapa? Karena pada saat itu malam itu bukan malaikat yang langsung terima, tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngoni gak usah doa aja di malam nisfu Sya'ban, ngoni nyanda maksiat, ngoni nggak zina, ngoni nyanda bagate, itu malam ngoni nyanda berdoa, nggak baca Yasin, bapak diam aja di rumah, dapat itu ampunan. Dapat itu ampunan. Yang penting nyanda berbuat maksiat. Saking agungnya Bu. Makanya besok ini kan malam Jumat tuh, malam nisfu. Malam sekarang malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berarti hari Kamis sore pergi jo silaturahmi. Lebih-lebih kepada guru dan orang tua. Ngoni yang punya masalah sama orang tua datang minta maaf. Jangan sampai ngoni kasih biar itu malam nisfu datang dengan penuh keajaiban, ngoni kasih tinggal akan. Orang yang nggak dapat ampunan di malam tersebut, maka akan nggak bakal bisa diharapkan lagi kepada siapapun ampunan yang akan datang. Sebab kenapa? Malam itu hanya dikhususkan untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mau meminta kepada Allah. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban Bu, stop jo main HP, stop jo balev, stop jo nonton sinetron, stop jo main judi, stop jo main kartu, stop segalanya. Ngapain Beb? Orang ibadah.
Habis maghrib baca Yasin 3 kali, niat untuk panjang umur, untuk berkah rizki, untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Habis baca itu Yasin, sholat tasbih. Habis baca sholat tasbih, nyambut sholat isya. Habis sholat isya baca itu Al-Quran, walaupun hanya 1 surat atau 1 muka saja atau 1 barisan saja, lalu tidur. Dan bangun kau dalam tidurmu, kau dirikan sholat tahajud sambil nangis. Kenapa? Saya pernah punya guru bilang, beliau mengambil ucapan dari Al-Imam Al-Iskandari, tangisan orang yang meminta kepada Allah dengan penuh kepalsuan air mata, yakni pura-pura nangis, itu masih dilihat oleh Allah. Apalagi dengan tangisan yang betul-betul ia mengharap meminta ampun dari taubat dari dosa-dosanya, yang tidak mungkin Allah kasih biar. Yang penting datang sama Allah, Bu. Ini nyanda, nangis cuman hilang duit 100.000, nangisnya 1 hari nyanda berhenti-berhenti. Heran nih kita, dunia terus nangis. Harusnya kita nangis, ini 1 hari kita nggak dapat kebaikan sedikit pun, itu yang kau tangisi. Terakhir yang ingin saya sampaikan pula, yaitu di bulan ini dan yang akan datang adalah bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dikhususkan untuk Nabi, tapi Ramadan kita sia-sia. Awal Ramadan semua kampung dihias, masjid dibersihkan. Hari pertama rame, hari kedua rame, ketiga seminggu rame, minggu kedua mulai berkurang. Mulai cuman 3 saf. Minggu kedua dari hari pertama, hari ketiga sampai hari ke-7 udah mulai kurang, tinggal 1 saf. Minggu ketiga cuman Pak Imam sama si Bilal. Siapa si Bilal? Sholatun jami'ah rahimakumullah, cuman dia doang sama Pak Imam yang sholat. Awas, jangan sampai ngoni kasih biar itu Ramadan. Lebih bulan Ramadan pernah di Ramadan jangan pernah pilih-pilih sholat 8 rakaat sama 20 rakaat. Awas ngoni. Kita 8 rakaat coba. Kita mau pergi yang 8 rakaat. Siapa emang kita mau ngikutin Rasul? Awas ngikutin Rasul, bukan Rasul yang mau ngikutin Nabi Muhammad. Awas. 8 rakaat Nabi nggak baca nggak sholat 8 rakaat, nggak. Nabi 8 rakaatnya Nabi nggak kayak ngoni. Di sini baca 8 rakaat aja cuman dari Al-Haqqumut Takasur sampai Qul ya ayyuhal kafirun, terusnya Qul huwallahu ahad, rakaat keduanya 8 rakaat. Itu sih cuman bukan sholat tarawih namanya, sholat-sholatan namanya. Kalau sholat tarawih saya di Tarim ini, saya 5 tahun di Hadramut di Tarim, 1 malam kami sholat tarawih itu 100 rakaat, Pak. 100 rakaat, 100 Bu, 100 rakaat saya sholat. Demi Allah, kamu tanya anak-anak yang lulus dari Tarim, kenapa? Di sana punya tradisi. Di sana tuh punya tradisi. Tradisinya kalau sholat tarawih pertama itu di Masjid Baptena. Di Masjid Baptena itu dimulai ba'da Isya sampai jam 8:30. Nanti dari jam 8:30 disambung lagi sampai jam 10 atau jam 10:30 di Masjid As-Sagaf. Nanti di pertengahan malam di Masjid Muhdar. Nanti di sepertiga malamnya ada di Masjid Al-Idrus. Nanti ditutup di Masjid Jami besarnya. Itu udah mau deket imsak, mau deket sahur. Udah mau dekat sahur. Jadi totalnya berapa? 20, 100. Kita tiap malam. Memang susah sekali. Dipaksakan jadi mudah, dipaksakan jadi terbiasa. Ini 8 rakaat ngikutin Rasul. Habis 8 rakaat dia main judi sampai subuh. Kalau ada yang kayak begitu tempelin langsung. Saya suka selalu bilang, jangan pernah mengandalkan hal-hal syariat yang mempermudah kalian. Memang Rasul seperti itu, tapi kamu cari yang mempermudah itu ada landasan atau tidak. Kita ini 20 aja udah alhamdulillah. 20 rakaat sudah. Apalagi nanti puasanya ada yang 29 hari ada di sini. Bu. Biasanya nih ada nih, saya ngeliat di Sulawesi Utara punya adat kebiasaan luar biasa. Itu kalau saya ke pasar tuh, hari ke-29 tuh pasar tuh orang udah pada barokok tuh. Udah pada ngopi tuh. Alasannya juga apa? Nabi puasa cuma 29 hari doang, Beb. Betul apa nyadain?
Biasanya banyak itu. Apalagi orang-orang yang dari Gorontalo, dari kota Mubaku tuh, Masya Allah, 29 hari udah tuh batal. Alasannya Nabi puasa 29 hari. Memang betul Pak. Memang betul, Nabi berpuasa sebanyak 9 kali dan semuanya 29 hari, cuma 1 kali 30 hari. Apa sebabnya? Nabi berpuasa 29 hari karena pada hari tersebut Nabi ngeliat hilal. Ngeliat hilal, maka diwajibkan hukumnya untuk iftar, berbuka, nggak boleh dilanjutin puasa karena sudah melihat itu hukum fikih. Kalau nyanda lihat hilal, sempurnakan 30 hari. Ini nyanda hilal kampung sebelah mau dilihat, mau dikasih batal, memang iblis. Awas, jangan kita ikutin pemerintah. Pemerintah punya ulama-ulamanya, mereka punya alat canggih untuk meneropong. Kita ikutin, jangan ikutin hawa nafsu. Itu saja dah yang saya sampaikan, nggak mau panjang lebar. Insya Allah semangat semua. Insya Allah kita sampai Ramadan dalam keadaan sehat, panjang umur. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Allah kumpulin kita kembali bersama orang-orang yang kita cinta. Mungkin Ramadan tahun ini Ramadan yang mungkin udah nggak biasa lagi. Mungkin ada di Ramadan tahun ini yang orang tuanya udah dahulin dia, atau ada keluarganya yang udah pergi, ya ini udah meninggal dipanggil oleh Allah. Mungkin tahun Ramadan tahun ini nggak lengkap, tapi lengkapi dengan kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Amalan apa yang paling terbaik di Ramadan adalah menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua adalah bagian-bagian orang-orang yang bangga dengan menyambut Ramadan, dan Allah jadikan kita sebagai umat yang kelak bisa istiqamah dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak buat para panitia. Mudah-mudahan apa yang antum lakukan malam hari ini Allah balas jaza yang besar, ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan anak-anak yang hadir di tempat ini jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Saya sampaikan, anak-anak pulang dari sini cium tangan orang tua. Gimana cium tangan? Nyanda boleh dites. Itu bukan cium tangan. Assalamualaikum. 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 Ya boleh. Cium tangan yang betul. Bunyi. Kasih bunyi itu mulut. Hidung sama mulut kasih bunyi. Kasih balik pulang. Kenapa? Di depan memuliakan, di belakang ngambil keberkahan. Kasih ibu, kasih. Kalau anak cium tangan kasih, jangan kasih biar anak cium tangan begini, mau dikasih biar. Ambil tangan, sini kan. Awas, itu ajaran yang betul. Siap cium tangan orang tua? Siap cium tangan orang tua? Pulang cium tangan orang tua, minta doanya. Gitu. Ibu-ibu juga begitu. Ajarin, ini para bini pada malas cium tangan sama suami sih. Kasih unjuk anak, cium tangan suami pulang, Masya Allah sayang pulang kerja, iya cium tangan. Tangan bau ikan mengolah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kehendak kelak bisa berkumpul kembali. Hadza minni, itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.